Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kita Muslim. Mudah-mudahan di forum ini kita akan mendapatkan ya banyak hal ya yang bisa kemudian menambah pemahaman kita dan menambah kesadaran kita terhadap kewajiban kita sebagai seorang Muslim, khususnya di masyarakat akademika ya, intelektual Muslim. Baik, sebagaimana tadi sudah disampaikan narasumber sebelumnya, saya mungkin tidak akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan, tetapi saya ingin mencoba melihat dari sisi sosial politik dan pemerintahan. Kalau kita melihat gejolak yang terjadi pasca disahkannya undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini, tentu sedikit berbeda dengan konflik yang terjadi pada tahun 65 maupun 98. Ya, tetapi bisa juga kemudian konflik yang terjadi ini itu bisa merubah kondisi sosial politik. Tapi untuk sementara ini belum sampai ke situ karena memang ada belum mencapai pada titik klimaks sosial politik yang terjadi. Saya mencoba melihat bahwa tentu kalau kita lihat bahwa undang-undang Omnibus Law ini ya tentu dari semua berita yang sudah kita lihat bahwa ini adalah inisiatif dari eksekutif, inisiatif dari pemerintah. Ya, tentu pemerintah yang sebagai inisiator dengan dilatar belakangi dengan banyak faktor, ya termasuk siapa yang membisikkan presiden, kemudian siapa yang mendesain naskah akademiknya, sebagaimana tadi Prof. Fahmi mengatakan bahwa DPR sendiri tidak tahu bagaimana konsep akademisnya gitu. Tentu semua itu sudah ada pihak yang mempersiapkan itu. Tapi kemudian setelah undang-undang ini disahkan, kemudian menimbulkan konflik yang sangat luar biasa, tentu membuat pertanyaan kita, apakah kemudian pemerintah tidak menghitung dampak yang akan terjadi, atau memang ini bagian dari agenda yang mereka sudah perhitungkan begitu. Ternyata bahwa ketika pemerintah mengusulkan bahwa ya sudah kalau misalnya yang tidak setuju bawa saja ke judicial review kan untuk kemudian secara konstitusional apakah ini dibuatkan atau tidak. Tapi di sisi lain masyarakat khususnya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan undang-undang ini tentu tidak semudah itu juga mau menerima apa yang menjadi usulan pemerintah. Kenapa? Karena faktor kepercayaan publik ya terhadap pemerintah itu sudah sangat lemah ya. Jadi ketika kita lihat demonstrasi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, tapi hampir semua daerah melakukan aksi, bahkan sebagian kepala daerah ya ikut juga memberikan dukungan terhadap aksi ini dan menolak undang-undang ini, menunjukkan bahwa memang ini ada suatu persoalan besar yang kemudian pemerintah pusat tidak menghitung ya dampak yang terjadi dengan akibat dikesahkannya undang-undang ini. Kemudian yang kedua, saya sebetulnya tidak terlalu heran ketika kemudian undang-undang Omnibus Law ini berdampak luas, karena dari awal pembahasan ini itu sudah banyak penolakan, ya sudah banyak penolakan terhadap rancangan undang-undang ini, bahkan kemudian semakin menjadi-jadi ketika kemudian undang-undang ini disahkan di tengah malam, ya bahkan kemudian tanpa perencanaan yang baik. Ya seperti Prof. Fahmi tadi katakan tidak melibatkan pihak-pihak terkait dalam pembahasannya termasuk dalam pemerintahan daerah. Sehingga kemudian ketika ini disahkan menjadi gejolak ya karena memang proses dari awalnya itu tidak memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan sebuah undang-undang gitu. Dan sehingga terkesan terkesan buru-buru dan terkesan dipaksakan untuk disahkannya undang-undang ini. Dan itu yang saya katakan tadi bahwa ini suatu yang tidak terlalu mengherankan bagi saya karena memang ada agenda lain di balik undang-undang ini. Ya ada kepentingan lebih besar. Siapakah itu? Ya tentu yang diuntungkan dengan undang-undang ini adalah para pemegang modal. Mereka yang lebih diuntungkan sehingga kemudian menjadikan negara ya melalui tangan negara untuk kemudian disahkan. Kenapa? Karena dalam demokrasi liberalis sendiri itu tidak lepas dari konsep corporate state. Ya negara dijadikan instrumen untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan kapitalis. Sehingga kemudian ketika Indonesia pasca reformasi 98 menjadikan negara Indonesia arah reformasi itu adalah negara liberal, maka konsep-konsep seperti ini ya itu kemudian tidak menjadi heran
karena ini bagian dari agenda dari globalisasi itu sendiri, ya, agenda dari kapitalisasi negara menjadikan sebagai negara liberal begitu. Itu yang terjadi saat ini. Tapi apakah kemudian konflik yang terjadi saat ini, ya, dengan pasca disahkannya undang-undang Omnibus Law ini bisa berdampak konflik politik, ya, dan dampak krisis politik seperti yang terjadi tahun 65 pada saat peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, ataukah krisis politik yang terjadi tahun 98 dari Orde Reformasi ke 98 sangat memungkinkan, ya. Kenapa? Karena memang ada sedikit berbeda. Kalau Orde Lama itu tahun 65 itu legitimasi pemerintah sudah hancur, lebur, ya, ketika kemudian masyarakat menolak, ya, meminta kemudian PKI dibubarkan karena sudah melakukan pembunuhan pada Dewan Jenderal dan diduga bahwa presiden terlibat waktu itu. Bahkan kemudian tekanan dari militer khususnya yang diwakili oleh 5 jenderal untuk kemudian menghadap kepada Presiden Soekarno, dan pada akhirnya keluarlah surat Super Semar itu untuk mengamankan keamanan, sampai akhirnya oleh Soeharto dijadikan Super Semar itu sebagai dasar untuk pengambilan kekuasaan gitu. Demikian pula tahun 98, ya, konflik yang terjadi 98 itu ketika awalnya pemerintahan Orde Baru itu sangat kuat dengan pemerintahan yang sentralisasi, tetapi setelah ada gerakan reformasi, lama-lama tingkat legitimasi pemerintah juga lemah gitu. Orang-orang yang selama ini dekat dengan rezim Orde Baru itu kemudian tidak mau lagi ikut dalam kekuasaan presiden. Ketika ada demonstrasi untuk menuntut presiden mundur, bahkan kemudian Presiden Soeharto waktu itu melakukan reshuffle kabinet, tidak ada yang mau jadi menteri. Padahal selama ini orang ingin jadi menteri gitu. Demikian pula Ketua MPR yang Bapak Haji Harmoko, yang orang selama ini dekat dengan rezim, tetapi justru ketika waktu itu meminta Soeharto untuk mundur. Sehingga legitimasi pemerintah Soeharto semakin hancur dan akhirnya presiden kemudian mundur. Ya, lalu berakhirlah kekuasaan seperti itu. Untuk momen konflik saat ini itu belum sampai begitu. Kenapa? Karena rezim yang ada sekarang, pemerintah yang ada sekarang itu masih kuat. Dalam arti bahwa masih mendapat dukungan dari elit-elit politik yang ada. Partai-partai politik yang ada di parlemen, ya, sebagian besar itu sangat mendukung dengan rezim yang ada sekarang. Walaupun di media sosial misalnya bahwa ini adalah bagian dari agenda kapitalisasi, ini adalah new imperialism, penjajah model baru, tapi kemudian dukungan dari partai politik yang ada di parlemen itu masih kuat terhadap rezim ini. Demikian pula dari dukungan dari aparatur negara, khususnya di kepolisian, itu juga masih kuat. Kita bisa lihat bagaimana kemudian demo-demo yang terjadi saat ini, itu kepolisian sangat represif dalam menangani demonstrasi gitu. Bahkan kemudian presiden memerintahkan Kapolri untuk menindak, ya, terhadap demonstrasi ini. Dan juga presiden meminta kemudian seluruh kepala daerah itu untuk mendukung undang-undang ini, walaupun sebelumnya ada kepala daerah yang menolak. Itu menunjukkan bahwa eksistensi kekuasaan Orde Baru ini masih saat ini itu masih kuat, masih mendapat dukungan dari elit dan maupun dari aparatur. Walaupun sebagian besar masyarakat itu sebetulnya tidak, tingkat legitimasinya sudah sangat lemah sekali, ya. Bisa jadi momentum dari krisis ini, ya, krisis politik yang ada saat ini masih terus berlanjut. Bahkan kemudian sebagian pihak-pihak yang selama ini tidak puas terhadap pemerintah, ya, apakah ada khususnya misalnya masyarakat 212 yang selama ini juga tidak puas, ya, terhadap penyelenggaraan pemerintah karena banyak ulama yang dipersekusi, ya, umat Islam menjadi korban dan seterusnya, termasuk pihak-pihak yang tidak puas terhadap Pilpres kemarin. Ya, walaupun kemudian akhirnya dalam Mahkamah Konstitusi dimenangkan yang menyelesaikan sengketa antara tuduhan terhadap penyelenggaraan pemilu terhadap yang pemilu yang tidak jujur, ya, sehingga kemudian ini adalah melampiaskan ketidakpuasan itu dalam konflik yang ada sekarang. Cuma bagaimana kemudian konflik ini selesai, tidak berlanjut, karena benturan itu sangat keras, ya, seperti saya katakan tadi bahwa di satu sisi masyarakat, ya, yang menolak keras undang-undang ini, khususnya buruh, mahasiswa dan pelajar, itu sangat menolak dan tidak mengkompromi. Tuntutannya harus segera, ya, dihentikan, atau kemudian pemerintah untuk mengeluarkan perpu untuk
membatalkan undang-undang ini. Tapi di sisi lain, ya pemerintah tetap memberikan argumentasi bahwa justru undang-undang ini menyelesaikan masalah. Ya, bahkan kemudian beberapa menteri pemerintahan Jokowi itu kemudian membuat klarifikasi atau memberikan penjelasan bahwa undang-undang ini itu menguntungkan, ya, bagi jadi ini dua kepentingan yang belum selesai titik temunya. Kalau ini terus berlanjut, maka konflik ini akan menjadi semakin besar dan lagi-lagi rakyat akan menjadi korban. Kenapa? Benturannya sangat keras, ya. Beda halnya waktu zaman Orde Baru, aparat waktu itu baik TNI maupun Polri itu membiarkan demonstrasi sampai terjadi penjarahan di mana-mana, gitu kan. Sampai akhirnya kemudian Presiden melihat ini dukungannya terhadap elit dan aparat itu menjadi lemah, sehingga kemudian mundur. Tapi kalau saat ini elit dan dukungan aparat itu masih kuat, ya, sehingga kemudian kalau demonstrasi itu terus berlanjut pasti akan benturan akan terjadi. Oleh karena itu maka solusi yang harus Indonesia lakukan dalam kondisi seperti ini, maka untuk menghindari konflik yang lebih besar atau kemudian demonstrasi yang anarkis, ya, dan seterusnya, maka kemudian menurut saya maka Presiden harus menghentikan konflik ini dengan cara apa? Segera mengeluarkan Perpu. Walaupun agak sulit karena tadi Perpu ini sendiri, undang-undang sendiri inisiatif Presiden, ya, tentu dengan segala macam argumentasi yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kemudian ini salah satunya cara untuk menghentikan konflik ini, yaitu harus segera mengeluarkan Perpu untuk kemudian masyarakat bisa terima bahwa undang-undang ini memang sudah dihentikan sama sekali. Karena kalau tidak, maka konflik ini akan terus berlanjut, ya, seperti snowball, ya, akan semakin hari semakin besar dan tentu akan menggerus legitimasi pemerintah, ya. Dan lagi-lagi kalau ini terus berlanjut konflik ini, maka kemudian bangsa Indonesia akan menjadi rugi. Maka kemudian ekonomi akan semakin hancur, apalagi kemudian di era pandemi ini akan menjadi klaster-klaster baru, gitu, ya. Virus pandemi COVID ini akan semakin besar dan seterusnya. Jadi dampaknya sangat luas sekali, ya. Belum lagi dari sisi pemerintahan, kalau ini berlanjut maka akan membuat cenderung pemerintahan ini akan menjadi sentralisasi. Jadi padahal di era reformasi ini arah kebijakannya sudah mengarah kepada otonomi daerah atau desentralisasi. Tapi kemudian dengan lahirnya undang-undang ini justru kemudian kewenangan yang sudah diberikan daerah itu kembali ke menjadi sentralisasi atau kewenangan sudah dipegang kendali oleh pusat. Tentu dengan kendali pusat ini, sebagaimana agenda bahwa undang-undang ini untuk kepentingan kapitalisme, maka kepentingan kapitalisme lah yang kemudian diuntungkan, ya, karena mereka akan mendapatkan bisa mengakses sumber daya alam sampai ke daerah-daerah. Ya, oleh karena itu maka harapan saya ini segera dihentikan dengan dikeluarkannya Perpu, ya, untuk kemudian membatalkan perdebatan ini atau konflik ini. Karena kalau tidak, maka benturan itu akan semakin keras. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalaupun benturan ini terus berlanjut, konflik ini berlanjut karena mungkin masyarakat khususnya buruh dan mahasiswa tidak terima, ya, dan walaupun ada sebagian nanti yang melakukan judicial review, tapi mungkin itu tidak dipercaya, ya, sebagai sebuah solusi penyelesaian. Sementara di sisi lain pemerintah juga tidak akan mengeluarkan Perpu, maka yang akan terjadi bisa terjadi kemungkinan dua. Yang pertama, kondisi akan semakin buruk, ya, situasi politik semakin buruk, konflik terjadi di mana-mana, ya, bukan hanya di Jakarta tapi semua lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu maka potensi untuk terjadinya kudeta militer itu sangat besar. Karena dalam doktrin TNI dan Polri itu kepentingan negara lebih besar. Ya, ini yang kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang kedua akan terjadi revolusi sosial. Ya, revolusi sosial karena situasi chaos, situasi yang kacau balau ini, maka kelompok-kelompok kepentingan, ya, yang punya agenda itu bisa memanfaatkan untuk memanfaatkan situasi chaos ini untuk mencapai tujuan politiknya. Sehingga kemudian saya harap ini tidak terjadi, sehingga pemerintah harus segera, ya, menghentikan konflik ini dengan mengeluarkan Perpu. Ya, lalu bagaimana posisi dengan umat Islam? Umat Islam seharusnya, ya, tetap mendorong pemerintah untuk menghentikan kekerasan ini, menghentikan konflik ini, yaitu dengan meminta Perpu supaya kemudian bisa menghindari konflik yang lebih besar, ya, atau dampak yang lebih besar lagi. Dan tentu kalau ini tetap berlanjut atau undang-undang ini tetap berlaku, maka tadi dampaknya akan terjadi new imperialisme gaya baru di era liberal seperti ini.
Mungkin itu nanti kita lanjutkan pada diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andi Azikin, MSI.